Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulung Firmansyah, NPM 21411018, kelas MNJ 21 Gabungan MBI, Matkul Pengantar Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan video tentang materi pengantar ilmu pendidikan. Asas-asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidik. Ada 3 asas, yaitu asas Tururi, Handayani, asas belajar sepanjang hayat, asas kemandirian dalam belajar. Asas-asas pendidikan. Asas Tururi Handayani, asas ini merupakan gagasan yang mulainya dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Tutwuri Handayani artinya pendidikan dengan kewibawaan yang memiliki pengikut, memberikan pengaruh, membiarkan anak mencari jalan sendiri. Jika anak melakukan kesalahan, baru pendidikan memberitahu. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain pendidikan seumur hidup yang erat kaitannya dengan istilah belajar sepanjang hayat. Asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajar. Permasalahan. Permasalahan dalam penerapan asas-asas penerapan pendidikan. Masalah pendekatan komunikasi oleh guru, masalah peranan pendidikan, masalah tujuan belajar. Pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Mengembangkan komunikasi dua arah, contohnya dengan adanya hubungan timbal balik antar siswa dan guru. Menggeser peranan pendidikan menjadi fasilitator, informator, motivator, dan organisator. Learning to live together. Kesimpulan, asas-asas pendidikan terdiri dari Tutwuri Handayani, belajar sepanjang hayat, dan belajar mandiri. Terdapat beberapa perbedaan dari asas-asas tersebut. Asas Tutwuri Handayani menekankan pada peran pendidikan dan anak didik dalam proses belajar mengajar. Asas belajar sepanjang hayat menekankan pada peran anak didik dalam belajar, sedangkan asas kemandirian menekankan pada proses belajar yang harus mandiri. Hakikat manusia. Hakikat manusia dalam koneksi pendidikan mencakup pemahaman tentang potensi dan martabat yang dimiliki oleh individu. Manusia memiliki berbagai aspek yang perlu dikembangkan secara holistik agar dapat mencapai potensi maksimalnya. Aspek-aspek hakikat manusia. 1. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, mengingat, memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah. Mengembangkan kemampuan intelektual dan penalaran logis. Contoh pengembangan, membaca, diskusi, penelitian, pemecahan masalah, dan kegiatan intelektual lainnya. 2. Aspek efektif berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, nilai, dan motivasi. Mengembangkan karakter, etika, moral, dan nilai-nilai spiritual. Contoh pengembangan pendidikan karakter, kegiatan seni, relaksi diri, dan diskusi tentang nilai-nilai etika. 3. Aspek psikomotik berkaitan dengan keterampilan fisik dan motorik. Mengembangkan keterampilan praktis dan kemampuan fisik. Contoh pengembangan, pendidikan jasmani, keterampilan tangan, laboratorium sains, dan kegiatan olahraga.
Aspek sosial berkaitan dengan kemampuan berintegrasi dan berkomunikasi dengan orang lain, mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan belajar sama dalam tim. Contoh pengembangan, kerja kelompok, diskusi kelas, proyek kolaboratif, dan kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan manusia dalam pendidikan adalah proses untuk membantu individu mencapai potensi maksimalnya dalam berbagai aspek kehidupan ini, mencakup strategi dan metode yang digunakan untuk mendukung perkembangan holistik peserta didik. Strategi pengembangan, pembelajaran holistik, mengintegrasi berbagai aspek pendidikan, efektif, proaktif dalam kurikulum. Contohnya, proyek yang menggabungkan sains, seni, dan keterampilan praktis. Pendekatan individu, menyesuaikan metode dan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan potensi masing-masing peserta didik. Contohnya, program pembelajaran dan disesuaikan bimbingan individu dan pengajaran diferensiasi. Pembelajaran holistik mengingatkan berbagai aspek pendidikan, kognitif, efektif, istiqomatik dalam kurikulum. Contoh, proyek multidisiplin yang menggabungkan sains, seni, dan keterampilan praktis. 4. Pendekatan individuasi, menyesuaikan mode dan materi pembelajaran dengan kebutuhan potensi masing-masing peserta didik. Contoh, program pembelajaran yang disesuaikan bimbingan individu dan pengajaran diferensiasi. 5. Penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran dalam pengembangan. Contoh pembelajaran basis learning menggunakan alat bantu teknologi dalam kelas dan mengembangkan keterampilan digital. Kesimpulan, hakikat manusia dalam pendidikan mencakup pengembangan potensi kognitif, efektif, psikomatik, dan sosial secara holistik. Pendidikan harus dirancang untuk mendukung perkembangan seluruh aspek ini melalui pendekatan yang komparatif dan berkelanjutan, memastikan individu siap menghadapi tantangan kehidupan dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. Perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan merujuk pada proses mengidentifikasi tren, merubah, dan tantangan yang mungkin dihadapi masyarakat di masa depan. Ini melibatkan analisis terhadap aspek seperti teknologi, ekonomi sosial, dan budaya untuk memahami bagaimana masyarakat akan berkembang. Fungsi membantu merancang kebijakan dan strategi pendidikan yang relevan dengan tuntutan masyarakat masa depan. Mengoptimalkan sumber daya pendidikan untuk menghadapi perkembangan yang diantisipasi. Memastikan pendidikan dapat menghasilkan individu yang siap menghadapi perubahan dan tantangan masa depan. Jenis lingkungan pendidikan. Lingkungan fisik merujuk pada infrastruktur fisik seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga.
Fungsinya untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran. Lingkungan sosial terdiri dari interaksi antara siswa, guru, orang tua, dan komunitas sekolah. Fungsinya untuk menciptakan iklim sosial yang mendukung kolaborasi, komunikasi, dan kerjasama dalam belajar. 3. Lingkungan kurikulum merupakan struktur kurikulum materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Fungsinya untuk menyediakan panduan dan bahan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Lingkungan teknologi meliputi pengguna teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Fungsinya untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas pembelajaran melalui teknologi. Antisipasi dalam lingkungan pendidikan memperhatikan perkembangan teknologi untuk integrasi dalam pembelajaran, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, mendorong kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja. Simpulan, melalui perkiraan dan antisipasi masyarakat, masa depan serta pemahaman tentang berbagai jenis lingkungan pendidikan, sistem pendidikan dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan menghasilkan individu yang siap menghadapi masa depan dengan baik. Hakikat manusia dalam pendidikan mencakup pengembangan potensi kognitif. Asas-asas pendidikan terdiri dari tuturi, landasan pendidikan, pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan merujuk pada prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan teori yang menjadi dasar atau fondasi bagi sistem pendidikan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Kompetensi landasan pendidikan, filosofi pendidikan, prinsip-prinsip dasar yang mengatur tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai melalui pendidikan. Psikologi pendidikan, teori-teori yang memahami proses belajar dan perkembangan peserta didik secara psikologis. Sosiologi pendidikan, studi tentang interaksi sosial, struktur sosial, dan dampak lingkungan sosial terhadap pendidikan. Hukum dan kebijakan pendidikan, regulasi, undang-undang, dan kebijakan yang mengatur pelaksanaan pendidikan. Peran landasan pendidikan menyediakan pedoman menjadi pedoman bagi pengembangan kurikulum, metode pengajar, dan evaluasi pembelajaran. Mengarahkan tujuan pendidikan, membantu menentukan tujuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan individu. Mengembangkan praktik pendidikan, memastikan praktik-praktik pendidikan yang efisien, relevan, dan etis. Penerapan landasan pendidikan, mengembangkan kurikulum, merancang kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai dan tujuan pendidikan yang diinginkan. Metode pembelajaran, memilih metode pengajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip psikologi pendidikan. Pengelolaan sekolah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan hukum dan regulasi pendidikan. Evaluasi pendidikan,
menilai efektivitas program pendidikan dan mencocokkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Landasan pendidikan menjadi pondasi yang kokoh bagi penyelenggara pendidikan, yang efektif dan berkelanjutan dengan memahami dan menerapkan landasan pendidikan secara benar. Sistem pendidikan dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.